Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Ah, bikin resah ya paketan ini. Banyak sekali teman-teman yang share beberapa video yang mana menunjukkan kemarahan, menyatakan bahwa aturan bea cukai, aturan negara yang menyulitkan PMI dan lain sebagainya. Well, tadi BP2MI atau Kepala Badan sudah live kembali, dan kalau teman-teman mau mendengarkan pidato beliau, kurang lebih adalah sama halnya beliau menjawab surat terbuka saya di beberapa bulan lalu, ya kan? Masih ingat ya? Bagaimana beliau mematikan kolom komentar dan mematikan speaker untuk berbicara, kita dilarang berbicara. Dan akhirnya Pak Beni merasakan itu di saat beliau menugaskan stafnya untuk menghadiri pertemuan. Ternyata usulan tidak diterima dan hanya dijadikan pelengkap. Marah, benci, tidak suka, usulan tidak diterima. Saya saja usulannya tidak diterima, saya diam saja, Pak. Well, baik, begini ya, sekarang mulai serius. Dari penjelasan beliau sejak awal sampai beliau menutup ya, sampai beliau bilang mau sujud dan lain sebagainya. Kalau teman-teman mau jeli dari video beliau 34 menit ya, 34 menit beliau ini sedang menunjukkan, menginginkan pengakuan bahwa beliau sudah melakukan banyak hal untuk PMI. Itu yang beliau inginkan. Ya, jadi dia membahas sejak tahun 2021, mengusulkan dan membuat inisiasi atau menginisiatifkan tentang di mana beliau merespon laporan PMI terkait barang kiriman yang dipungut pajak oleh Bea Cukai dan kemudian barang dibongkar. Padahal ini SOP Bea Cukai. Catat, ini SOP Bea Cukai ya. Tetapi kenapa Pak Beni tidak merespon tentang overcharging dan bekerja keras mengenai hal overcharging? Pertanyaannya kenapa? Nah, salah jalur lagi kan? Kenapa beliau justru lebih fokus kepada PMK yang sudah ditentukan oleh Ibu Sri Mulyani dan itu atas instruksi Presiden? Jika kita mau menelaah, teman-teman, kalau mau mencari YouTube-nya Bea Cukai, di sana ada sosialisasi selama 3 jam. Karena saya mendengarkan selama 3 jam. Jadi di situ dijelaskan perbedaan antara peraturan lama dengan peraturan baru. Dan di situ pun juga kenapa tidak disosialisasikan kepada PMI? Karena memang tidak ada hubungannya dengan konsumen. Jadi status PMI ini adalah konsumen. Statusnya untuk pelaku impor adalah paket jasa titipan atau seperti pakai PT Uno dan lain sebagainya yang ditunjuk untuk mewakili bertanggung jawab atas barang muatan dari kiriman jasa ekspedisi yang ada di Hong Kong. Kemudian jasa ekspedisi di Hong Kong ini disebut dengan pelaku eksportir ya, eksportir. Catat, eksportir. Jadi dia mengeluarkan barang dari Hong Kong. Itu jelas melalui kontainer, dan kontainer dalam satu kontainer itu banyak sekali dari berbagai jasa ekspedisi. Kemudian di situ secara otomatis akan mengalami pemeriksaan, dan kali ini pihak Bea Cukai memperketat jalur merahnya. Kenapa diperketat? Karena dahulu mungkin ya, ini mungkin ya, saya nggak mau ngomong, mungkin ada udang di balik rempeyek. Jadi kenapa begitu lolos langsung lolos ya, karena kalau dulu Mbak di tahun 2007-an, saya pribadi 2007-an, kita itu door to door. Di saat kita mengisi formulir, semuanya harus ditulis sesuai dengan list.
Tetapi akhir-akhir ini, apakah teman-teman juga mengirimkan barangnya saat mempacking, mengisi formulirnya sesuai dengan list yang Anda tulis isinya? Sama apa tidak? Nggak usah bohong deh. Jadi kenapa perketatan peraturan itu pasti ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki. Di antaranya yaitu tadi, di saat teman-teman mempacking dari box yang kecil sampai box yang paling gede ukurannya, pernah tidak menyelipkan barang-barang tertentu yang ternyata tidak Anda tulis? Tidak Anda tulis sesuai dengan formulir Anda, pernah apa tidak? Dan tanpa disadari, hal-hal tersebut itulah yang menjadi masalah sebenarnya. Masalahnya di mana? Anda akan menyusahkan pihak importir, perwakilan Anda yang bertanggung jawab atas barang kiriman Anda. Karena apa? Di saat dilakukan pemeriksaan secara scan dan secara fisik itu akan terlihat. Disesuaikan, Mbak, nomor box ini, kemudian isinya apa saja, ternyata isinya tidak sama, ya kan? Ya, jujur nggak spesifik untuk menulisnya, ya itu dia. Jadi kalau ternyata sekarang menjadi diperketat, selain masalah adanya baju second hand, yang mana ada penampung tokonya thrifting, yaitu baju dari luar negeri, kemudian dijual lagi, bahkan di sana ada tokonya baju second hand dari Hong Kong. Coba bayangkan, kira-kira jalur mana yang dilewati? Kalau tidak dihentikan, jalur-jalur ini bisa merusak pasar UMKM yang akhirnya membenturkan dengan UMKM di Indonesia, ya. Nah, tidak masalah Mbak Risa, karena untuk sejauh ini, tetapi yang baru ini yang perlu dicatat, yang baru ini yang ditutup aksesnya adalah barang bekas. Dan pembatasannya diperketat. Jumlah batasan barang Anda diperkecil kembali. Ya, jadi diperkecil kembali. Jadi kesempatannya memang tahun ini diperkecil semuanya. Ya, diperkecil semuanya. Kenapa kalian kemarin berbondong-bondong mempaketkan? Ya karena sebenarnya saya tidak menyalahkan teman-teman ya. Karena kemarin kan beredar videonya Pak Benny Ramdhani sendiri yang menyatakan bahwa sudah disetujui relaksasi untuk PMI, tapi itu sebenarnya belum disetujui. Terus pembebasan IMEI dan lain sebagainya. Sebenarnya sumber masalahnya adalah di sini. Yang Pak Benny tidak menyadari, justru Pak Benny menyalahkan beberapa pihak, diantaranya menteri, presiden. Kalau teman-teman sering mengikuti postingan saya, ada kan videonya Pak Benny yang mana beliau press conference menyatakan disetujui usulan beliau tanggal 3 Agustus itu disetujui, tapi kenyataannya belum ada ketok palu. Terus beliau di saat ke Hong Kong pun juga mempromosikan itu. Tetapi itu belum ada yang namanya disetujui, disahkan. Sampai ada teman Facebook saya sendiri menyatakan apa? Nggak perlu ECD, nggak perlu daftar IMEI, karena kata Pak Benny nggak perlu. Nah, siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Ya tetap siapa lagi? Terus di situ waktu di bawah palem-palem beliau live dan beliau didampingi oleh Miss Yuni juga membahas hal yang sama. Itu jejak digital ada ya. Saya tidak mengada-ada, jejak digital ada. Dan saya di seberang membahas ini bahwa saya kurang setuju dengan hal tersebut. Kenapa saya kurang setuju? Oh, artinya Mbak Kontra nggak membela BMI dong? Salah, Rek. Kalau sampai itu dibebaskan, sampai pajak dibebaskan, sampai itu pintunya dibebaskan, nama kalian, jalur kalian akan dimanfaatkan orang-orang ini mengatasnamakan barang PMI, Rek. Nama PMI yang kena. Jadi kalian jangan tertipu dengan kata VVIP, dengan kata kalian sudah menyumbang devisa. Nggak perlu. Jadi jangan kalian terbuai dengan kalimat ini. Ya, terus kalian terima kasih Pak Benny sudah memperjuangkan. Hello, ini bukan perjuangan Pak Benny, ini perjuangan kalian sendiri.
Kalian yang berjuang, bukan Pak Beni. Pak Beni hanya copy paste. Kalian yang bersuara, kalian berhak bersuara, ya. Jadi kenapa kalian menitipkan suara kalian kepada beliau? Yang seharusnya beliau ini fokus kepada perlindungan PMI yang bersifat saat ini saja. Zero cost yang gagal, ya kan? BPJS yang belum jelas. Tetapi kenapa beliau justru fokus di usulan bea cukai yang notabene sudah disahkan? Ini kan? Ya, jadi rancu akhirnya beliau. Justru saat ini beliau mau bikin surat lagi. Terus sampai kapan mau surat-suratan? Kenapa beliau tidak meminta komisaris BPJS untuk mendidik teman-teman dulu? Satu-satu lah. Jadi tidak bisa dua jalur. Itu kamu rangkul semuanya, nggak bisa. Harusnya kan satu-satu ya. Jadi beliau ini bingung mana BPJS kepada teman-teman PMI nggak mempan, ya kan? Meskipun menggunakan seorang vloggeris ataupun seorang influencer, ternyata tidak mampu mempengaruhi kalian. Kasihan sekali. Jadi ya mohon maaf Bapak, ya harap bersabar ya. Jadi karena Anda menghadapi PMI yang memang saat ini sudah berbeda. Ya, mungkin dulu kalau di flashback berapa tahun lalu Anda bisa membentur-benturkan. Anda bisa membentur-benturkan kami. Itu pun dulu meskipun dibenturkan, kami pun masih bisa loh berdiri sampai hari ini. Kita masih bisa menyuarakan yang seharusnya. Jadi kalau saya mau memflashback apa yang dilakukan Pak Beni ini sudah pernah dilakukan oleh Pak Jumhur. Ya, sudah pernah dilakukan oleh Pak Jumhur. Sudah pernah dilakukan oleh Pak Jumhur, tetapi Pak Jumhur orangnya lebih kalem ya. Pak Jumhur orangnya lebih kalem, jadi berbeda caranya kalem. Kalau Pak Beni ini berapi-api dan terlalu overreaktif kepada isu yang mana seharusnya tidak tepat sasaran. Kenapa saya bilang tidak tepat sasaran? Karena perlu dicatat, usulan Pak Beni adalah satu, hanya untuk berlaku bagi PMI yang terdaftar di portal WNI dan IPMI. Ya, satu, persyaratannya mendapatkan relaksasi adalah jika PMI tersebut prosedural terdaftar di portal WNI, data di Kemenlu, dengan Anda yang terdaftar di IK Sisko IPMI. Kenapa kepentingan data ada di sini? Pinter-pinter ya, saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir ya. Nah, permainan kata lompat ya. Nah, terus yang kedua, selain dia harus yang terdaftar, ini juga diberikan relaksasi hanya 500 USD setiap kirim, tapi kirimnya hanya boleh 3 kali dalam 1 tahun, yang artinya sama saja bohong ya. Kemudian yang selanjutnya, selain itu diharapkan pemeriksaannya dipermudah. Ini nggak apa-apa, saya setuju pemeriksaannya dipermudah, saya setuju. Dalam artian bukan berarti diperumitkan untuk masalah dokumen ya. Itu boleh, administrasinya boleh. Terus yang berikutnya adalah IMEI digratiskan. Pertanyaannya sejak kapan IMEI membayar? IMEI tidak membayar ya. IMEI tidak membayar. IMEI itu gratis dan tidak diwajibkan. Kenapa? Karena IMEI itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tetapi maksimum hanya 2. Itu pun itu barang bawaan, bukan barang kiriman. Jadi kan rancu beliau, mana barang bawaan, mana barang kiriman. Orang ngirim HP boleh, tapi kan berarti HP itu kan tidak bisa didaftarkan IMEI-nya. Kalaupun iya, dia bisa didaftarkan di kantor bea cukai terdekat, itu bukan termasuk barang bawaan. Itu artinya barang kiriman. Dan kalau barang kiriman ya berbeda lagi. Itu tidak bisa didaftarkan ya. Kalau teman-teman mengirim HP, kemudian Anda mau mendaftarkan di bea cukai terdekat, tidak bisa. Makanya kalau ada teman-teman di Indonesia kadang beli HP nih, ternyata dapat SMS IMEI Anda belum terdaftar, itu wis jelas, ya wis ngono kuwi, itu yang dinamakan black market. Padahal kalau Anda membeli HP di Indonesia, ada kan HP yang online belinya, nah yaitu
itu dia. Itu ndak bisa, artinya emailnya nggak terdaftar. Ya, bisa ya dipahami. Jadi, saya nggak mau teman-teman itu terpancing dengan isu-isu di luar sana, dengan berbagai huru-hara di luar sana. Kemarin BPJS, sekarang Bea Cukai. Coba kalian mulai berpikir, Bea Cukai dan BPJS ini sejak kapan? Ya, kenapa ada peraturan ini? Ya karena itu loh, sempat viralnya coklat, ya, coklat dan beberapa video yang mana itu dikirim via pos dengan kargo itu berbeda sebenarnya, ya, via pos dengan kargo berbeda. Tetapi karena yang memviralkan ini tidak mau menelusuri datanya, akhirnya kan menjadi headline di semua media. Ya kan, headline di semua media. Yang disalahkan Bea Cukai. Sampai kita mengadakan Zoom terbuka, open untuk semuanya dari Jakarta Pusat. Penjelasannya sama, ya kan? Ternyata yang sempat viral itu anaknya tidak jujur juga toh. Ayo, ya kan? Ternyata bukan coklatnya yang kena. Nah, terus tidak ada klarifikasi dari seseorang yang sudah memviralkan. Siapa yang mau menjadi korban? Yang jadi korban ya tetap kalian. Terus kalian akhirnya apa? Share sana, share sini dengan berbagai caption sesuka kalian. Terima kasih Miss sudah membantu kami. Oh, terima kasih Miss. Ya ampun Mbak. Kuno. Sangat kuno. Itu tidak ada ya. Jadi tolong. Nah, kali ini kebijakan yang baru ini, setelah saya membantu salah satu teman kita dari yang memakai kargo pos, ya kan, kemarin beliau memakai kargo pos, bisa saya simpulkan barang bekas tidak boleh masuk sama sekali, yang artinya Anda tidak diberi akses apapun alasannya. Apapun alasannya, barang bekas sudah tidak diberikan akses masuk. Kalau sampai ternyata sudah ada diperiksa ada barang bekas, maka box Anda akan disendirikan menjadi barang perlu tindak lanjut. Dan itu nanti yang dihubungi adalah pihak jasa paket Anda. Yang dihubungi itu jasa paket Anda. Terus nanti jasa paket Anda baru menghubungi Anda terkait barang kiriman Anda. Di saat seperti itu ternyata ditemukan barang Anda ada ini, berarti Anda harus menyetujui beberapa tindakan. Anda akan diberi dua pilihan. Satu, barang ditegah atau diberikan kepada negara dan dimusnahkan. Yang kedua, barang yang Anda maksud, yang dimaksud itu dikirim balik ke negara pengiriman. Dan pengiriman ke negara balik itu bebas biaya. Tidak ada charge. Jadi tidak ada biaya tambahan dari pihak Bea Cukai mereekspor barang Anda. Itu pun atas persetujuan Anda. Yang artinya pihak jasa paket Anda akan dihubungi pihak Bea Cukai di Indonesia, yang mana notabene dia membutuhkan persetujuan Anda atas barang kiriman Anda. Ya, bisa ya dipahami. Jadi kalau direekspor, Anda harus memberikan persetujuan bahwa barang ini boleh direekspor, dikembalikan ke negara pengiriman. Kenapa? Kok saya tahu? Lah, Mas Kerembian pernah balik, Mbak. Jadi kita tahu. Kita pernah masker dikirim balik ke Hong Kong itu pernah. Ya, jadi tidak ada istilahnya petugas Bea Cukai mengambil barang Anda. Ya, jadi kemarin yang sempat viral, beliau dengan lantang menyatakan diambil Bea Cukai. Ingat, saya ingat betul. Beliau live dengan uya-kuya menyatakan diambil Bea Cukai. Hati-hati. Kalimat ini bisa menjerat Anda karena Anda memberikan tuduhan yang tanpa bukti. Untungnya kok yang bilang itu nggak diapa-apain. Untungnya yang bilang itu kok nggak disomasi. Ini sudah merendahkan kinerja instansi pemerintah. Terus kalian mau diajak ke sana kemari, kalian juga ikut. Kalian nggak mau belajar. Kalian nggak belajar mau tahu. Saat ini akhirnya
Apa? Harus menunjukkan ARC yang dari Taiwan, harus menunjukkan IPMI yang dari Hong Kong. Hello, itu kalau klaim kan. Nah sekarang kan dia memang menginginkan itu untuk klaim. Sebelum kirim Anda diminta itu. Boleh itu disiapkan nanti kalau misal terjadi klaim sudah siaga. Pertanyaannya itu klaim apa? Dan sekarang sudah dijelaskan bahwa semua barang kiriman yang barang bekas itu sudah diakses, tidak diberi. Kalau masih bisa lolos berarti ada udang di balik rempeyek. Ya kan? Nah, ini yang menjadi catatan, Mbak. Jadi, sekarang ini kalau barang Anda masih menumpuk di bea cukai, itu bukan ditahan. Itu sedang dilakukan pemeriksaan lebih ketat. Jadi kalian itu jarinya itu loh, jarimu itu loh Mbak Nek nulis, ditahan, jangan pemerintah kinemen dan lain sebagainya. Hello, dipahami dulu peraturannya. Ya. Kenapa kalian diberikan barang pindahan, fasilitas barang pindahan? Kalian yo podo wae, dikasih info sing pas, sing akurat, nggak gelem nonton, nggak gelem moco, ya. Barang pindahan ini tetap sama, tidak ada perubahan. Catat ya, sekarang kalian harus konsentrasi. Barang pindahan itu yang bagaimana? Baik, barang pindahan adalah barang-barang milik PMI atau WNI yang sudah tidak lagi berdomisili di luar negeri atau memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Di antaranya adalah barang-barang rumah tangga. Jadi barang-barang milik teman-teman rumah tangga yang mana berfungsi masih layak pakai, tetapi itu diperuntukkan bagi WNI yang sudah berada di luar negeri 1 tahun minimal, kemudian pulang ke Indonesia untuk seterusnya. Yang Anda harus membuktikan yaitu list semua barang yang Anda kirimkan. Kemudian Anda meminta surat keterangan dari KJRI di mana barang yang Anda kirimkan. Anda mengirimkannya via pos. Kalau Anda mengirimkannya via ekspedisi, pihak ekspedisi tidak membutuhkan itu, tetapi Anda boleh meminta meskipun itu lewat ekspedisi. Kenapa? Karena in case nanti di saat barang Anda ini sudah masuk ke bea cukai dan ternyata dibutuhkan klaim, maka itulah bukti Anda sudah meminta surat keterangan dari KJRI. Kemudian itu harus atas nama Anda sendiri penerimanya. Pengirimnya Anda, penerimanya nama Anda sendiri. Kenapa? Karena bukti untuk pengambilan barang Anda, untuk bebas bea masuk harus ada bukti paspor. Terus bukti pembayaran atau pengiriman, serta listnya. Kemudian yang ketiga adalah boarding pass. Jadi ini harus atas nama Anda semua, tidak boleh atas nama orang lain. Yang artinya pengirim nama Anda, penerima juga nama Anda. Ini barang pindahan, ya. Jadi ini barang pindahan, bukan barang kiriman biasa. Sekali lagi catat, berlaku bagi WNI yang sudah bekerja di luar negeri atau domisili di luar negeri, entah Anda PMI, PNS, ataupun Anda mahasiswa yang sudah berdomisili melebihi dari 1 tahun, minimal 1 tahun. Dan barang ini barang rumah tangga, bukan barang komersil. Bukan Anda perdagangkan, tetapi memang mau dipakai sendiri. Barang bekas Anda yang masih layak pakai. Ya, bisa ya, ini untuk difasilitasi di saat kalian mau pulang. Syaratnya wajib menunjukkan tiket 1 kali jalan, paspor, terus juga surat pemutusan kontrak. Artinya surat tidak merenew lagi, surat pemutusan kontrak, tiket 1 jalan, surat pemutusan kontrak ditambah dengan paspor, ya. Terus kalau semisal aku diterminit piye Mbak Kontring? Kira-kira iso nggak ngurusi surat fasilitas pindahan? Di sini kalau Anda lebih dari 1 tahun seharusnya Anda boleh, ya kan? Tapi kalau Anda kurang dari 1 tahun, ya Anda nggak boleh.
Harusnya boleh, ya kan? Tapi saya kurang tahu apakah nanti KJRI mau memberikan surat keterangannya, saya nggak tahu, ya kan? Karena sebenarnya kalau Anda mampu menunjukkan Anda sudah bekerja atau tinggal di luar negeri lebih dari 1 tahun dan Anda mempunyai bukti pemutusan kontrak, tapi Anda juga harus menunjukkan 1 jalan tiket. Nah, berarti kan sebenarnya harusnya bisa, ya kan? Harusnya bisa kan Anda pulang ke Indonesia. Ya masalah nanti kamu kesini lagi, wis urusanmu dewe, bukan urusannya bea cukai. Kamu mau balik lagi itu bukan urusannya bea cukai, itu urusanmu sendiri sama PT sama agen. Jadi bukan urusannya bea cukai. Terus KJRI gimana? Ini yang saya nggak tahu, KJRI mau nggak kasih surat keterangan tersebut, ya kan? Jadi yang perlu diperhatikan dari all over masalah bea cukai, jangan sampai teman-teman ini gagal fokus, gagal paham. Karena ini juga sudah mendekati pemilu, ya, sudah mendekati pemilu. Saya nggak mau PMI ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Meskipun teman-teman, saya tahu teman-teman dirugikan. Kenapa dirugikan? Lebih dirugikan. Karena apa? Perusahaan jasa paket sudah meminta Anda membayar banyak. Tetapi mereka tidak mampu menyelesaikan kewajiban mereka atas barang Anda. Di awal mereka menyatakan bisa atau boleh, katakan demikian. Kemudian ternyata muncul peraturan baru dan mereka tidak mampu menyelesaikan dokumennya. Lalu bagaimana? Nah, di sini yang sebenarnya masalah ini belum ada solusinya sampai hari ini dikarenakan kenapa? Ya dikarenakan kesalahpahaman itu tadi antara lapangan dengan peraturan. Menurut pemahaman Pak Beni, teman-teman ini mengeluhkan karena bea masuk. Ya karena iya benar, teman-teman di luar sana kan 20 tahun Mbak kontreng ngaku paket barang baru saiki aku kon bayar bea cukai. Ya karena kemarin Anda wis dibayari jasa paket, Mbak. Kemarin kamu sudah dibiayai jasa paket, sekarang jasa paketnya nggak mau membiayai, terus disuruh kamu yang mengganti. Jadi wis dibiayai, tapi kamu suruh ganti, tapi kalian kok kan rempong, lapor KJRI, lapor ke sana kemari. Ya salahmu dewe itu akhirnya kayak gini. Coba kalau kalian itu mau mempelajari peraturan, kemarin disosialisasikan bahwa Mbak batasnya itu sekian, bea cukai saking sabari leh jelasnya sampai pirang jam. Tapi kalian ada loh grup 1 sendiri ya. Soalnya saya ada di grup, dimana di grup diskusi tentang bea cukai awalnya, ya kan. Terus saya keluar dari grup itu. Di situ ada banyak petugas bea cukai dari Jakarta, Surabaya, Semarang, ada semua. Di grup WA tersebut ada. Karena grup tersebut memang dulu disediakan untuk diskusi dan bagaimana pihak bea cukai menyikapi keluhan teman-teman. Ya, itu di grup WA dan sampai sekarang grupnya masih ada, tetapi saya tidak ada di dalamnya. Ya kan, terus ada yang kemarin sampai bilang, oh engkau laporan kontreng dan lain sebagainya, ada kan, ya. Terus tapi di situ ada juga grup, salah satu grup yang beranggotakan 500 lebih orang menyatakan korban bea cukai, tapi nggak ngerti sebenarnya aturan yang sesungguhnya, kenapa mereka harus bayar bea masuk, itu mereka nggak ngerti dan nggak mau tahu. Karena yang mereka tahu, saya sudah bayar kepada jasa paket, seharusnya saya tidak bayar lagi dan seharusnya barang saya datang dengan utuh, tapi ternyata barang saya banyak yang hilang. Dan perlu dicatat teman-teman, sebenarnya setiap Anda mengirim barang itu ada asuransinya. Pernah nggak dibahas asuransi pengiriman barang? Nggak pernah toh? Kalian juga nggak pernah nanya, kalian juga nggak mau tahu kenapa harus ada asuransi. In case kalau barangmu ada yang hilang, Anda bisa klaim. In case barangmu nggak nyampe, Anda itu bisa klaim. Nah, asuransi ini nyanti, gak ngerti. Aku dewe juga gak ngerti karena aku gak pernah paket. Paketnya aku itu tidak sesering teman-teman lainnya mungkin. Karena memang gak ada yang perlu saya paketkan. Barang saya, kalau saya pindah majikan, Mbak, saya pindah majikan nih barang saya. Sebagian itu, kalau baju ya, sebagian yang memang tidak perlu saya pakai ya saya buang.
Kemudian saya di tempat baru, ganti musim kita beli lagi yang murah-murah, nggak perlu yang mahal. Mungkin sesekali boleh kita beli yang mahal, tapi nggak perlu terlalu banyak, ya kan? Nah, mungkin yang pakaian kayak dipakai sehari-hari, nah libur itu ada sebagian, tetapi tidak perlu terlalu mahal. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dari awal mau belajar tentang peraturan bea cukai, kalian di saat ditarik bea masuk kembali oleh pihak jasa paket, ini sebenarnya sudah dari dulu. Tetapi karena kalian di zona nyaman kalian tidak mau tahu ini tadi, di saat kalian diberitahu kalian tidak terima. Dan kalian shock, kalian merasa sudah ditipu. Padahal penipu sebenarnya karena ketidakmautawan kalian. Itulah yang membuat Anda seperti itu. Jadi bukan karena jasa paket menipu Anda, bukan karena bea cukai menipu Anda, bukan karena Bu Sri Mulyani menipu Anda. Enggak, tapi karena Anda tidak mau tahu dan kurang mau peduli ya. Jadi masalah ini jangan sampai membuat teman-teman salah fokus ya. Salah fokus nanti BPJS kluning wes deal. Kalian misuh-misuh enggak? Ngamuk-ngamuk enggak ya? Jadi jangan salah fokus. Fokusnya jangan salah. Isu bea cukai ini karena kegagalan BPJS, bea cukai diributkan kembali ya kan, padahal sudah disahkan. Seharusnya kita itu melihat dulu dari yang disahkan ini apa sih efeknya? Kita rasakan dulu. Jadi apa yang kita rasakan dulu dari peraturan yang memperketat ini, apa benar terbukti nanti meningkatkan UMKM? Kalau tidak terbukti meningkatkan UMKM, baru kalian protes. Gitu loh. Jadi memberi kesempatan juga memberi deadline. Jadi bukan berarti kita itu langsung menjudge peraturan pemerintah tidak baik. Tidak, sebenarnya kita itu sudah belajar mencoba untuk menerima peraturan tersebut dan mencoba memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan perbaikan. Di satu sisi kita pun juga harus mendukung mengkawal beberapa peraturan di sana yang mungkin kurang tepat. Begitu loh. Ya. Sama, BPJS ini juga sama. Apakah BPJS ini buruk? Saya bilang kan tidak. Bukan BPJS-nya buruk, bukan. Tetapi ada pemberlakuan implementasi yang perlu diluruskan, Rek. Jadi jangan terbawa arus, ya. BPJS TKI seperti yang saya uraikan tadi pagi, beberapa dasar di sana. Itu loh yang perlu kita bahwa sekarang kalian jangan fokus ke paketan kalian. Jangan, Rek. Fokus ke BPJS ini. Minta dikelirkan. Minta kita itu dilibatkan. Minta bagaimana implementasinya dijelaskan. Jangan sampai membebani PMI. Apalagi sampai mengganggu, memberikan beban mental terhadap teman-teman PMI yang mau cuti, mau ganti majikan, mau renew. Ini kan beda lagi toh, Cah. Ini kan lebih urgent ketimbang paketanmu, ketimbang ngurusi bea cukai yang sudah disahkan. Ya kan? Jadi BPJS TKI ini perlu untuk kita perhatikan. BPJS ini perlu kita perhatikan. Seperti kemarin di saat saya membahas BPJS, Mbak Nitala menyatakan apa? BPJS itu umum, semua warga negara wajib ada. Itu BPU, ya. Itu BPJS BPU, bukan BPJS PMI. Ya, jadi BPJS kan ada dibagi 5 kan? Ada BPJS khusus untuk tenaga kerja konstruksi juga ada. Kemudian BPJS PMI ada. BPJS untuk pekerja umum ada, yang artinya tidak ada kontrak. Nah, ini kan BPJS umum. Ini untuk pekerja, bukan untuk kesehatan. BPJS sendiri dibagi 2. Ada kesehatan, ada ketenaga kerjaan. Lah, yang ketenaga kerjaan ini dibagi menjadi 5 lagi. Kayaknya ulasanku sudah pernah saya ulas di tulisan maupun di video saat kita live sama Ayunara ya. Ingat, saya sama Ayunara ini kita beda masalah BPJS, tapi pada dasarnya kita sama.
Ayu Nara hanya sebagai agen BPJS Perisai yang tugasnya mendidik teman-teman, memberikan pemahaman apa itu asuransi, kenapa harus mengasuransikan, kenapa harus beli BPJS, manfaatnya BPJS ki opo. Nah, into. Tapi Wahyu Nara tidak bertugas untuk mendata Anda, ngisekne datamu, ojo lumuh-lumuh rek. Nek memang kamu minat ku ya wis Google lo, online. Ngapain ngongkoni wong nyerahne paspore kok kongkon datakne, dasar lumuh. Ngono sik nglaporne wong. Kan repot. Kenapa sih? Kenapa sih? Sesimpel itu Anda tidak mau mencoba sendiri. Kenapa Anda harus berbondong-bondong ke kantornya Miss Yuni hanya untuk diisikan data Anda yang Anda itu bisa mengisi sendiri? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian merendahkan value kalian sendiri, kemampuan yang bisa kalian lakukan? Kenapa, Rek? Kenapa? Hah? Kenapa membodohkan dirimu sendiri? Tailo, ini PMI Hong Kong ya kalian. Kalian membranding PMI Hong Kong itu paling pinter loh. Kalian membranding PMI Hong Kong itu paling mandiri. Nyatanya kalian keok sama Miss Yuni kan? Ayo. Kenapa? Mong dibilang aku padamu. Ya elah rek. Stop lah kalimat itu. Bilang aku padamu itu dirimu sendiri. Ya. Bisa dipahami. Jadi angel ring. Panganane telo marai. Kokean telo pohong marai, ya kan? Nah, jadi kenapa teman-teman itu nek kon moco ya wis angel. Kon belajar jare wedi salah, padahal Mbak, Anda itu dari salah baru Anda itu bisa belajar. Ya. Aku tak akoni Mbak, aku seperti ini ya. Aku itu sering kesasar. Tidak ada yang sempurna. Orang itu enggak ada yang sempurna. Kita itu yang ada saling mengisi ya. Jadi orang enek wong pinter sempurna dengan tanpa bersalah. Orang eneng rek. Orang eneng tak ceritani. Mesti duwe kekurangane. Nah, aku nyandi-nyandi oke kesasar. Jadi di sini sambil tak ceritakan ya. Jadi seperti itu. Marilah belajar mandiri ya. Jadi jangan apa kuwi jenenge? Ojo gelem kalian itu dianggap goblok ya. Kalau aku ngomong kue goblok, tapi kalian nggak terima, tapi kok kalian digobloki beneran, nyango kantorku rek. Iki enek apa kantor BPJS ning ngarepe kantorku. Kalian sebegitu antusias, tapi sebenarnya kalian itu sedang digobloki, tapi sebenarnya kalian itu sedang dibodohi. Kalian sedang dilemahkan secara mental maupun secara manusia. Dengan dibilang bahwa dia residen, dia lebih berhak pintar ketimbang Anda. Ini pelajaran mental, ya. No, enggak. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasinya. Bedanya apa Mbak? Bedanya itu ada orang yang mau belajar dan ada orang yang tidak mau belajar. Nah, terus yang mau belajar ini belum tentu langsung pintar juga. Karena apa? Karena perjalanan setiap orang itu berbeda. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, ya kan? Nah, tapi kalau kamu tidak menyerah ya kamu sampai. Tapi kalau kamu menyerah, nyapa sih repot nganggone Miss Yuni ae selesai. Hello, tidak begitu konsepnya sayangku. Tidak begitu konsepnya ya. Jadi stop cara-cara seperti ini. Cobalah sampai kamu sudah pada limit di mana kamu sudah tidak mampu, baru kamu cari bantuan. Itu konsepnya ya. Jadi dicoba dulu sampai jangan menyerah sampai kamu mampu. Kalau setelah kamu memang sudah kehabisan energi dan butuh bantuan, ya ngomong saja. Ya ngomong saja, aku butuh bantuan. It's fine ya. Nggak ada yang salah dengan kalian bilang bahwa Mbak aku butuh bantuan. Nggak ada yang salah. Tetapi kalau kalian tanya saya, Mbak Kontreng,
bisa bantu saya apa tidak? Jawaban saya akan begini. Memang mau dibantu dalam urusan apa? Kenapa? Karena itu penting. Ya, jadi itu penting. Karena saya bukan tipikal orang yang memberikan jawaban instan. Itu tidak ada di kamusnya. Jadi kalau kalian selalu takon kontreng kon baca, ya memang konsepnya suruh baca. Ya, konsepnya suruh baca. Kalau kalian nggak mau baca, ya itu urusan kalian sendiri. Kembali lagi, saya tidak akan memaksa kalian untuk membaca. Mau ya dibaca, tidak mau ya nggak apa-apa. Tapi jangan tanya terus, ya kan? Nah, terus di sini, kalau misal BPJS ini dijalankan, terus tadi juga usulan bea cukai dari Pak Beni dijalankan, itu untuk Taiwan itu tidak bisa. Ya, Taiwan banyak teman-teman kita yang undocumented. Hong Kong juga ada yang undocumented, ya kan? Sementara untuk mengirim barang via jasa paket pasti ditanyai paspor sama Hong Kong ID, ya kan? Sama yang katanya Pak Beni harus menunjukkan Cisco IPMI. Ya kalau mereka di Hong Kong nggak punya kontrak kerja, nggak punya paspor yang valid, nggak punya Hong Kong ID yang valid, ya nggak punya. Sama yang di Taiwan kalau dia kaburan juga nggak punya. Lah kena kemana? Usulannya ya nggak kena, ya nggak kepake lagi kan? Usulannya nggak kepake lagi. Kenapa saya bilang nggak bisa? Usulan tersebut tidak bisa diterima, begitu ya. Justru kalau kita maunya bea cukai, bea masuk tetap flat, ya kan? Khusus PMI, kargonya ya yang ngurus ya PMI lah. Coba berani ndak negara seperti itu memberikan jalur mantan PMI buka kargo khusus buat PMI dengan harga khusus, perizinannya juga khusus. Panira ngipi ya Panira. Terus tapi yang dikirim juga dibatasi. Jadi ini juga melatih bagi teman-teman, ya kan? Jadi untuk PMI, buat PMI juga petugasnya juga mantan PMI yang di Indonesia. Kalau yang di sini kan kamu lewat jalur jasa ekspedisi mana aja bisa, Mbak. Tetapi kalau yang di Indonesia yang bagian importer penerima, nah itu yang bertanggung jawab, bukan yang di sini. Yang di sini mah cuma menampung barang Anda, mengeluarkan, selesai. Tetapi yang di Indonesia inilah yang harus kompeten, ya kan. Nah, terus menyatakan sekarang itu sudah digital, ya kan. Pak Beni tadi kan berapi-api toh. Sudah digital, sudah beda, sudah banyak media. Lah bea cukai itu mempermudah loh, tahu loh. Bea cukai itu mempermudah, ya. Bea cukai itu mempermudah di mana urusan untuk dokumennya yang dibutuhkan itu melalui elektronik. Jadi kongkon melalui komputer. Jadi kowe gak usah wirawiri. Lah, piye toh? Salah mana ya, Nah, terus kalau teman-teman mau tak ajak flashback lagi, masih ingat nggak waktu Pak Beni di Hong Kong live menelpon sama Pak Putra dari petugas bea cukai bandara, masih ingat ya? Nah, menyatakan apa? Pak Putra, ini saya, Pak Beni, saya di Hong Kong, saya sedang di Hong Kong jalan-jalan. Saya itu menerima laporan bahwa masih ada PMI yang digiring untuk mendaftar IMEI. Itu nggak boleh lah, Presiden kan sudah menyetujui. Tinggian mana sih surat persetujuan Presiden dengan substansinya dengan kalian? Nah, ini salah, Mbak, ya. Padahal tidak ada pengalaman siapapun, saya yakin tidak ada yang digiring oleh pihak bea cukai untuk wajib daftar IMEI. Kalau ECD, yes. Karena ECD itu adalah arrival card berupa digital dan sebenarnya semua negara sudah memberlakukan, termasuk Singapura maupun Malaysia dan Brunei Darussalam. Jadi ECD itu adalah arrival card atau kartu kedatangan Anda, dan Anda berkewajiban memberikan declaration custom yang artinya apa? Isi barang bawaan kalian, termasuk barang yang melekat. Misalnya bawa emas ya, kalau melebihi batas ya disampaikan aku juga bawa emas. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa.
Tapi barang melekat itu tidak termasuk di hitungan ya. Yang dihitung itu jelas-jelas barang bawaan yang Anda tenteng. Contohnya HP, ya kan? HP kan ada harganya nih. Terus kalau yang kalian bawa di koper itu ada harganya nggak Mbak Kontreng? Ya ada. Ya pasti ada harganya, tetapi kan akan dilihat juga kan untuk bagasi yang dari di dalam itu apa aja isinya. Aku yakin sih teman-teman, jujur ya, saya itu tidak pernah menggunakan bagasi. Jadi saya pulang itu nggak suka pakai bagasi. Itu saya. Nah, terus Mbak Cinta Lestari, VB-nya Mbak Cinta Lestari itu pulang kemarin dia bawa berapa koper? 3 koper kalau nggak salah. Semua oke. Terus HP dia pemberian majikan, oke, nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Cuman masalahnya adalah teman-teman ini mau mendaftar apa tidak. Itu saja toh, tidak ada yang memaksa, ya kan? Terus kemarin akhirnya ada yang menelpon Miss Yuni menyatakan, kenapa sih Mbak itu kalau peraturan belum ketok palu kok diumumkan, kan katanya bebas IMEI, makanya saya bawa HP 2, yang satunya harga 2.600 Hong Kong dolar, yang satunya bukan HP baru, itu loh bukan HP baru, itu HP second. HP second pun juga berharga kan, HP second pun juga ada harganya toh, ya toh. Nah sekarang teman-teman saya ajak berpikir lagi ya. Kalian bawa 2 HP, ya kan? Ya, bawa 2 HP. Yang tadi mbaknya bilang yang satunya baru, HP-nya Samsung, HP-nya harga 2.600 Hong Kong dolar. Kalau cruise-nya 2.000 itu berapa juta? Bisa dihitungkan? 2.000, saya bilang 2.000. Jika saat itu cruise-nya 2.000, artinya 26 kali 2, yang artinya 5.200.000, ya kan? 5.200.000 itu satu HP. Kemudian karena dia bilang bahwa 2 HP, yang satunya second, besar kemungkinan harganya 1.000 lebih, katakan 1.500 Hong Kong dolar, jika dirupiahkan per rupiahnya 2.000 setara dengan 3 juta. Saya perkirakan demikian aja ya, ini perkiraan. 5.200.000 ditambah 3 juta sudah berapa? 8.200.000. Sementara cruise saat itu jika diperhitungkan 15.000 per US dollar, artinya minimum batas untuk pembebasan bea masuk bagi HP Anda itu 500 USD, yang artinya 7 jutaan, kisaran 7 jutaan. Dan itu masih ada sisa 1.400.000 sampai 1.500.000 wajib pajak. Yang 1.500.000 ini dihitung bea masuknya 10%, ditambah berapa? Itu penghitungannya. Nah, mbaknya kemarin terlanjur happy karena siaran langsungnya Pak Benny yang menyatakan bebas IMEI, terus di lapangan Victory juga menyatakan bebas IMEI, ya kan, terus menginginkan membuka kantor BPJS di Hong Kong dan lain sebagainya. Nah, itu mimpi-mimpi yang belum terwujud, seharusnya tidak boleh dipublikasikan. Kalau dipublikasikan akhirnya jadi seperti ini, ya kan, memumetkan dunia media sosial. Ya kan, tidak hanya Anda yang mumet, semua orang juga ikutan mumet. Akhirnya termumet-mumet. Ya kan. Nah, kalau kita mau mengoreksi kembali dari keseluruhan video Pak Benny, itu menyalahkan semua pihak yang tidak mendukung beliau, termasuk di saat beliau merespon surat terbuka saya menyatakan apa? Kontreng tidak tahu bahwa sudah ada zero cost yang lolos, cuman segelintir. Yang lainnya, yang overcharging tidak dihitung. Hello, saya bukan nggak update, saya tahu. Sebenarnya saya pengen banget ya, beliau itu memberi kesempatan, tapi sekarang sepertinya saya sudah tidak mood untuk itu. Jadi ya, benar-benar saya sudah tidak mood di saat mendengar BP2MI saja, sepertinya sudah benar-benar humankam ya. Jadi sangat sudah ilfil banget di situ, karena pergulatan ini sudah sekian bulan dia tidak berhenti untuk bagaimana tenang dulu, sebenarnya mencari data dulu, masalah yang mana yang harus diselesaikan. Ini tidak seperti itu yang saya lihat, tapi Pak Benny selalu impulsif. Beliau ini selalu impulsif di dalam merespon
satu isu, ya kan? Dan selalu menyatakan bahwa viral dulu. Karena bukan begini cara kita untuk mengajarkan kepada teman-teman di saat mereka untuk merespon suatu isu dan mengajarkan kepada teman-teman PMI bagaimana mencari akar masalah. Sementara akar masalah itu untuk biaya, untuk masalah kiriman, barang kiriman adalah dari PMI sendiri dan juga dari izin usaha jasa paket titipan. Akarnya di sini sebenarnya. Teman-teman yang kirim banyak yang tidak jujur. Contohnya onderdil mobil kok kirim nih, ya kan? Kita kasih contoh. Makanya saya tuh nggak ngawur, saya ada datanya. Terus kalau yang di Indonesia mungkin izinnya tidak tepat. Akhirnya kan freight forwarding ini kan yang lanjutan ini bingung barangnya sama izinnya nggak sama, ya kan? Jadi di sini loh yang perlu mau saya ajak teman-teman itu ngerti. Stop kalian share video-video sing tumpuan barang wirek. Emangnya kamu bener ngerti kuwi ning bea cukai Emangnya kamu bener ngerti kuwi ning pelabuhan? Enggak lah. Jangan maulah dibodohi ya. Jangan mau dibodohi ya. Jadi terus kenapa sekarang kok Jawa Express ataupun yang lainnya minta IPMI dan lain sebagainya? Ya nggak salah sih, itu kan antisipasi aja in case kalau memang mereka dimintai dokumen kalian. Tetapi kurangnya kan satu, bahwa seharusnya dibutuhkan surat penjelasan kepada pihak bea cukai dari yang bersangkutan. Barang-barang yang saya kirimkan ini murni barang pribadi untuk digunakan pribadi. Ini barang bekas saya selama berapa tahun di luar negeri jajalan. Kayaknya kita perlu membuat surat ini, Mbak. Ya kan? Tapi saya kurang tahu karena kebijakan bea cukai itu sudah mutlak ya, tidak bisa diganggu gugat. Jadi kita nggak bisa mengganggu gugat kebijakan dari Menteri Keuangan. Tetapi kalau kita mau usahakan, sebenarnya seharusnya Pak Beni itu memberikan permohonan kepada pihak Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan. Begini seharusnya. Ada nggak solusi yang bisa diberikan kepada teman-teman PMI ini agar barangnya tetap bisa lolos, bisa dilewatkan dari jalur merah meskipun sudah melalui proses pemeriksaan dan itu barang bekas. Tapi kan itu barang pribadi. Apa yang harus dilakukan? Ini yang seharusnya ditanyakan. Ini yang sering saya lakukan dengan bea cukai pusat. Jadi saya tidak meminta seharusnya begini, tidak, tapi saya akan menanyakan prosedurnya seperti apa, langkahnya yang sampai mana. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan agar barang ini tetap sampai? Ini yang saya lakukan, negosiasi saya. Jadi saya tidak kalau ternyata kita sudah mencoba hal ini dan prosedur ini tidak bisa, artinya kita mencari solusi lain lagi. Bagaimana seperti itu loh, teman-teman. Jadi bukan kita negosiasi itu bukan kita memaksakan kehendak kita, kemauan kita harus diikuti karena kita itu mewakili publik yang tidak berkebutuhan hanya satu individu. Dan apa yang terjadi dengan individu tidak bisa mewakili publik. Ya. Catat, apa yang terjadi pada satu individu tidak berarti bisa mewakili apa yang terjadi untuk publik. Ini catatan. Jadi sama. Kenapa? Kalau kita mau memberikan solusi, tanyakan. Oh, berarti ini persyaratannya seperti ini. Pak Beni menyatakan sendiri beliau nggak tahu loh ya. Kayak Anna tadi kan mengikuti kan, menyatakan toh, saya nggak tahu dan ini bukan salah BP2MI ya. Nggak ada yang menyalahkan BP2MI. Kita nggak menyalahkan BP2MI. Kesalahannya karena apa? BP2MI menjanjikan dulu. Jadi salahnya BP2MI mengumumkan dahulu, menjanjikan dahulu yang belum terjadi. Akan berbeda jika sudah mengantongi surat pembuktian disahkan, itu beda, ya kan? Itu beda lagi. Belum disahkan Anda sudah mengumumkan, belum disahkan Anda bikin klarifikasi, belum disahkan Anda sudah mengeluh lagi, cerita lagi, bikin ulah lagi. Yang repot ya kita lagi, Pak.
Ya kan? Hari ini beliau 34 menit itu hanya menceritakan bahwa sejak 2021 kita sudah melakukan si ini, si itu, si ini, si itu. Kita melakukan pertemuan dengan Bea Cukai dan Dirjen Bea Cukai dan Kementerian. Ini pun di saat merespon surat terbuka saya, beliau mengatakan ini juga kan. Ya kan? Coba di flashback, beliau kayaknya mengatakan ini juga kan. Jadi hal-hal seperti ini tidak perlu diulang-ulang, tetapi kita bagaimana sih memberikan usulan kepada Bu Sri Mulyani ini agar barang yang sudah terlanjur dikirim ini bagaimana biar jangan sampai direekspor. Bilang seperti itu, jangan sampai direekspor. Kalau sampai direekspor, meskipun Bea Cukai tidak memberikan charge kepada PMI, nanti PMI di Hongkong ini kesusahan, Bu. Jadi yang ini diloloskan aja dulu lah. Maksudnya diberi bagaimana solusi terbaik bagi teman-teman ini yang sudah berada di Bea Cukai ini, yang saat ini sedang dalam pemeriksaan jalur merah. Setelah selesai pemeriksaan, ini bagaimana solusinya biar barang ini tetap berjalan dulu. Yang lainnya di stop dulu. Jadi tidak menumpuk bertambah. Terus sama pihak jasa ekspedisi yang ada di Hongkong, ya stop dulu, jangan menampung barang dulu kalau belum ada kejelasan. Kalian tetap tiap minggu promosi menampung barang yang teman-teman ini pemikirannya hari ini pack, besok dikirim. Padahal tidak. Kalian hari ini pack, barang Anda diangkut, itu masuk gudangnya jasa paket, Mbak. Jadi masuk gudang jasa paket dulu. Baru nanti setelah kuotanya penuh, baru dikirim melalui kapal, ya kan? Nah, itu paling enggak di gudang itu bisa 3 minggu sampai 4 minggu menunggu kapalnya. Kapalnya balik dulu baru barang Anda diisikan. Itu pun menunggu kuota. Jadi tidak serta-merta hari ini Anda pack, besok dikirim, enggak ada. Ya, jadi pahami. Terus di sini akhirnya kan menumpuk di gudangnya jasa paket. Kalau sampai ternyata kebijakan tersebut mewajibkan barang direekspor, secara otomatis ini akan ada cas gudang, cas transportasi dari pihak jasa paket. Terus biaya yang kemarin teman-teman keluarkan itu tidak bisa di-refund loh ya. Ini tidak bisa di-refund. Jadi ini mau saya bahas agak panjang. Teman-teman harap diperhatikan. Mungkin nanti bakal tak tulis ya. Jadi ada nanti bakal tak tulis lagi. Kalau kalian nggak mau mendengarkan ocehan saya, minimal bacanan tulisan kurek ya. Saya nggak mau kalian nanti share-share video-video sing akhirnya bikin huru hara mana aku kok kongkon ngelurus nih mana. Kesel kok kongkon ngoceh terus ya. Nah, di sini harap bagian dari Menteri Keuangan, ini kan bagian dari Menteri Keuangan, Perdagangan ya, terus Ekonomi, ya Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, dan juga Menteri Keuangan, termasuk perpajakan. Jadi di sini yang sudah masuk ini sekarang berada di jalur merah. Iki Mak Anas boleh ya nanti di bawah video ini Mak ya, tapi tulisannya deh nanti tak siapkan. Enggak video saya, tapi tulisannya nanti sampean copas pun juga boleh ya. Jadi yang masuk ini sebaiknya diperiksa setelah sampai ke pemeriksaan, dicarikan solusi apa yang bisa dilakukan agar barang ini tetap bisa keluar dulu. Jadi minimal tidak nanti menumpuk di situ dan menjadi rusak. Yang pertama bisa jadi rusak, yang kedua juga tetap tidak akan selesai. Jadi tidak akan selesai, akan digoreng terus. Nanti akan dijadikan dijadikan video-video baru dengan caption-caption baru dengan cara penyampaian yang salah lagi. Ya, jadi kenapa Bea Cukai tidak mensosialisasikan kepada PMI? Tadi Pak Beni juga menyatakan, kenapa sosialisasinya baru? Itu instruksi Presiden Jokowi disosialisasikan dan dijalankan 1 bulan lebih awal loh. Jadi itu 1 bulan lebih awal memang beliau menginginkan itu dijalankan lebih awal. Jadi ini bukan memang nggak ada pertimbangan. Beliau pasti sudah mempertimbangkan begitu loh. 1 bulan lebih awal dijalankan, yang artinya kiriman yang sudah masuk ini seharusnya sebelum tanggal 17 Oktober barang sudah ada di dalam. Ini seharusnya tidak mengikuti peraturan 17 Oktober.
Jadi harus disortir. Barang yang masuk sebelum 17 Oktober ini harus disortir. Yang sudah melewati dari per 17 Oktober juga disortir. Tetapi seharusnya di stop dulu untuk barang-barang seperti ini. Kemudian bagaimana ini biar bisa keluar dulu. Bagaimana biar bisa keluar dulu, minimal mengurangi isi gudang yang penuh ini. Nah, terus yang di Hong Kong ini pun juga para jasa ekspedisi stop dulu. Stop dulu dengan cara kalian menyatakan kalau kalian nggak ada ini nggak boleh, barang kalian nggak diproses, barang kalian akan dibuang, barang kalian akan dimusnahkan. Hello, yang berhak itu bea cukai, bukan jasa paket. Dan pihak bea cukai akan memberikan surat secara tertulis pemberitahuan. Jadi kalau nggak ada surat pemberitahuan, kalian jangan percaya barang muki dimusnahkan, Mbak. Pemusnahan barang itu ada konsepnya juga. Jadi tidak sembarangan, musnahkan, enggak. Ya, jadi tidak seperti itu konsepnya. Semua prosedur itu ada. Coba deh kalian ikuti Facebooknya Bea Cukai. Banyak sekali di sana. Sekarang aja aku nggak terlalu banyak debat sama mereka karena sudah banyak hal yang memang diperbaiki. Kalau akunku yang hilang dulu aku sering debat di komentar itu, ya. Jadi saya pun juga ada jika memang itu merugikan dan menyusahkan dan tidak masuk akal, saya pasti protes. Jadi tidak ada ceritanya Kontreng nggak protes nek nggak masuk akal. Sama kalian selalu ngomong, oh Mbak Kontreng ki ngiri karo si A, si B, si C, ngiri karo si Miss Yuni. Tidak, yang saya tidak ada masalah dengan beliau secara personal, ya. Tetapi yang saya saat ini saya luruskan adalah pernyataan-pernyataan yang tidak bisa diterima akal sehat, yang tidak seharusnya, disitulah saya luruskan, ya. Jadi catat ini, ya. Oke, sekarang yang perlu teman-teman lakukan apa sih? Tenang no, rek. Tenang no, ya kan? Tenang dulu. Tenang aja dulu. Wes ojo kirim barang dhisik. Ojo percaya. Nah, 18 Oktober artinya kan kamu sudah kelewat dari aturan itu, ya kan? Jadi tenang no dan stop dulu. Jangan bikin huru-hara. Semakin kalian bikin huru-hara, semakin mereka tidak akan merespon nantinya. Kita itu kenapa sih kalian tak minta tenang? Kalau kita tenang, kita itu akan tahu, oh ini sebenarnya masalah ini dari mana. Kenapa seperti ini? Siapa sih yang selalu menggoreng? Siapa sih yang selalu bikin huru-hara? Siapa sih yang dirugikan itu siapa? Yang dirugikan perusahaan. Yang pertama yang dirugikan adalah perusahaan dulu. Kemudian baru Mbak Jengani, kamu 15 September itu masuk kemana? 15 September kamu masuk ke jasa paketmu, itu belum tentu langsung dikirim loh ya. Catat. Anda mengirim barang dari Hong Kong ke jasa paket, jasa ekspedisi, tidak langsung hari itu packing, Anda langsung dikirim. Ya, jadi tidak. Catat, tidak. Itu pengiriman adalah kalau mereka sudah memenuhi semua kuota baru dikirimkan. Jadi nggak enak ceritanya kamu hari ini kamu packing, besok dikirim, nggak ada. Kecuali di pos pun sama, pos pun juga tidak langsung dikirim, sama ya. Jadi bisa ya dipahami di sini. Nah, mulai hari ini teman-teman tolong stop share hal-hal seperti itu. Tetapi kita tetap mengkawal dengan adanya hal-hal seperti ini. Jadi bukan kita itu malah ikutan latah terus kuabah di-share terus bene anu dan lain sebagainya. Buat apa sih meramaikan hal-hal yang nggak penting, ya. BMI Hongkong nekon kayak gitu kok nomor 1 banget, tapi kalau solidaritas juga nomor 1 banget, sembarang itu BMI Hongkong nomor 1 jane. Cuman kenapa kalau disuruh malas kok iso bareng ngono lho. Nggumun aku nek mbuli ya nomor 1 ya. Tapi kon maca males, ya. Tekok banter dhisik dhewe. Wes itu Jan pokoknya. Halo Mas Adil, Mas Ali ya. Jadi di sini untuk masalah bea cukai, masalah pengiriman ya kan, untuk PMK yang ditetapkan oleh Ibu Sri Mulyani, kita tidak
bisa lagi mengganggu gugat. Tetapi yang bisa kita tanyakan kepada beliau, apa yang bisa kita lakukan karena barang-barang ini menumpuk, ya kan? Menumpuk dan teman-teman juga menunggu kejelasan dari tindakan yang bisa dilakukan. Terus seharusnya di stop dulu setelah pensortiran dan memang setelah pemeriksaan bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak jasa paket ini agar bisa membebaskan barang tersebut. Meskipun jika memang harus melakukan pembayaran biaya masuk dan lain sebagainya, tetapi ini perlu adanya kejelasan ditindaklanjuti apakah diloloskan yang setelah 17 Oktober. Barang masuk setelah 17 Oktober artinya dia sudah straight. Barang bekas tidak bisa masuk. Kalau yang sebelum 17 Oktober berarti dia masih bisa masuk, tetapi syarat ketentuan berlaku di sini kan. Nah, ini kan perlu penjelasan. Sementara bea cukai tidak menjelaskan hal seperti ini. Akhirnya digoreng ke sana kemari. Tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan bea cukai. Karena bea cukai pasti tidak serta-merta menjelaskan dengan tanpa instruksi. Ya kan? Sementara mensortir barangmu itu juga perlu waktu. Terus tahu sendiri kan petugas Indonesia itu seperti apa bekerjanya tanpa saya jelaskan ya. Jadi di sini mohon kepada teman-teman stop share video bea cukai dengan caption kalian yang justru membodohkan kalian. Dan stop bikin onar ya. Nanti tak tulis semuanya poin-poinnya dan kalau bisa mari silahkan tenangkan pikirnya. Kita berpikir bersama untuk perbaikan ya. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.